Welcome to our channel. Bicara minyak mentah, kita semua tahu kalau Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor. Namun, tahu tidak, di saat yang sama Indonesia menjadi negara pengimpor bersih atau istilahnya net importer minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM. BBM ini konsumsinya terus meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, Indonesia mengimpor minyak mentah paling banyak dari Arab Saudi. Pada tahun 2021 lalu, volume impor minyak mentah dari negara produsen minyak terbesar dunia ini menembus 4,4 juta ton. Yang menarik, impor produk minyak olahan termasuk di dalamnya BBM terbesar di Indonesia justru bukan dari Arab Saudi, melainkan Singapura. Angkanya sendiri mencapai 10,3 juta ton di tahun 2021. Dari sini timbul pertanyaan sederhana, mengapa Indonesia mengimpor BBM dari Singapura? Atau bisa dibalik, mengapa Singapura yang hanya negara kecil serta tidak memiliki ladang minyak seperti Arab Saudi mampu mengekspor minyak? Mari kita bahas. Sulit ditampik, Indonesia saat ini merupakan negara importir minyak mentah sekaligus minyak olahan alias BBM. Alasan paling sederhana, mengapa itu dilakukan karena produksi minyak yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak sebanding dengan konsumsinya. Berdasarkan catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas tahun 2022, produksi migas Indonesia ditargetkan mencapai 703.000 barel per hari. Sementara kebutuhannya menembus angka 1,4 juta BPH. Nah, artinya apa? Terdapat selisih sekitar 500 ribuan BPH untuk konsumsi minyak mentah yang akan dijadikan BBM untuk kebutuhan kendaraan di dalam negeri. Atas dasar itulah, Indonesia mau tidak mau memilih untuk impor minyak mentah dan salah satunya datang dari Singapura. Tentu di sini akan timbul pertanyaan, mengapa mesti Singapura? Oke, kita bahas pelan-pelan. Singapura jangankan ladang minyak, untuk memenuhi kebutuhan pangannya saja, negara yang lebih kecil dari DKI Jakarta ini 90% mengandalkan impor. Semua tentu tahu alasannya. Lantas bagaimana Singapura mampu menjual minyak olahan ke berbagai negara termasuk Indonesia? Mungkin ini bisa sedikit menjawabnya. Dalam sebuah laporan US Energy Information Administration, Singapura tidak memiliki cadangan minyak komersial atau daerah produksi prospektif dan harus bergantung sepenuhnya pada minyak mentah impor untuk penyulingan. Karena kekurangan sumber energi dalam negeri, perusahaan-perusahaan Singapura aktif dalam eksplorasi dan produksi di luar negeri. Dengan kata lain, Singapura tidak memiliki sumber daya hidrokarbon dan mengimpor minyak mentah untuk industri penyulingan dan petrokimianya. Happy Fajrian dalam analisisnya yang dimuat kata data memaparkan lebih dari 2/3 impor minyak mentah Singapura berasal dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait. Meski demikian, yang menarik di sini, Singapura juga nyatanya mengimpor minyak mentah dari Indonesia. Dari data BPS tahun 2020, ekspor minyak mentah Indonesia ke Singapura mencapai angka 708,4 ribu ton yang senilai dengan 239,8 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan, sejak tahun 2001, Singapura selalu masuk daftar tujuan ekspor minyak mentah utama Indonesia. Direktur Eksekutif Reform Miner Institute Komaydi Notonegoro sebagaimana dikutip CNBC Indonesia menyatakan, sejatinya impor tidak selalu dari Singapura. Hanya saja hub minyak dan gas Asia berada di Singapura. Ibarat pasar, hubnya di Tanah Abang namun produknya dari Tasik, Bandung, dan Bogor. Begitulah kira-kira kata Komaydi. Karena itu tidak heran jika dalam urusan minyak mentah, Singapura adalah importir dari Indonesia. Di mana Singapura membeli minyak mentah yang kemudian diolah di dalam kilang di negara tersebut. Singkatnya, variabel keberadaan kilang itulah kekalahan Indonesia atas Singapura. Yang mana Singapura sudah berhasil memiliki kilang yang mampu mengolah BBM. Jadinya Indonesia membeli kembali minyak dari Singapura, tentu dengan harga yang mahal lantaran kita belum dapat mengolahnya sendiri. Nah, soal hub minyak, mungkin belum banyak yang tahu.
Singapura merupakan hub minyak dunia yang menjadi pusat kilang dan pengekspor produk minyak olahan terbesar kelima di dunia. Setidaknya menurut data Oil and Gas Journal atau OGJ, ada 3 kilang di Singapura yang memiliki kapasitas penyulingan minyak mentah gabungan sebesar 1,3 bph. Ketiganya antara lain Shell Pulau Bukom Refinery dengan kapasitas 500.000 bph, selanjutnya ExxonMobil Jurong Island Refinery dengan kapasitas 605.000 bph, serta SRC Jurong Island Refinery dengan kapasitas 290 bph. Alhasil, dengan kapasitas sebesar itu, Singapura mampu mengolah minyak bumi yang diimpor dari Asia Tenggara dan Timur Tengah untuk selanjutnya diolah menjadi BBM siap ekspor. Sementara konsumsi BBM Singapura tergolong kecil, sehingga sebagian besar BBM hasil sulingan bisa diekspor dan tentu memperkuat devisa negara. Mayoritas produk sulingan dan ekspor petrokimia Singapura dijual ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Indonesia, Australia, Thailand, Vietnam, dan bahkan Tiongkok. Aktivitas ini menyumbang hampir 60% dari ekspor produk minyak olahan Singapura. Inilah alasan lain di balik kekuatan Singapura sebagai salah satu macan Asia. Pada akhirnya, inilah yang mendasari mengapa Indonesia harus menjadi net importer minyak olahan. Bukan semata perkara ketidakmampuan atau barangkali belum siapnya pemerintah mengolah minyaknya sendiri. Akan tetapi, ada kompleksitas di dalamnya. Yang pasti, Singapura sebagai hub minyak dunia menjadi negara asal impor minyak olahan terbesar lantaran posisinya yang secara geografis dekat dengan Indonesia. Dengan lokasi tersebut, tentu tidak dibutuhkan biaya pengiriman hingga logistik yang besar dibandingkan mengimpor dari produsen minyak lainnya yang berlokasi di Timur Tengah atau bahkan Rusia dan Amerika Serikat. Dua negara terakhir juga merupakan pengekspor minyak terbesar di dunia. Jadi tidak perlu heran mengapa Indonesia mengekspor minyak tapi juga mengimpornya.